warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep perkembangan hukum dagang dulu, saat ini, dan masa depan. Nah, bagaimana perkembangannya dari dulu hingga kini? Kita akan memulai dari masa yang dulu. Hukum dagang di Indonesia mengalami perkembangan panjang dari masa ke masa. Awalnya, hukum dagang berkembang di Eropa, khususnya di Italia dan Perancis pada abad pertengahan, yang berlandaskan pada hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis. Seiring berkembangnya kebutuhan perdagangan, hukum Romawi dianggap tidak memadai, sehingga Raja Louis ke-14 mengeluarkan dua peraturan penting, yaitu Ordonnance de Commerce pada tahun 1673 dan Ordonnance de le Marine pada tahun 1681, yang kemudian dikodifikasi oleh Napoleon menjadi Code du Commerce pada tahun 1807. Pada tahun 1809, Perancis menjajah Belanda. Karena itu, sistem hukum Perancis termasuk Code du Commerce atau Kitab Hukum Dagang ikut diberlakukan di Belanda berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat diberlakukan di daerah jajahan, seperti halnya di negara induknya. Setelah penjajahan itu, pada tahun 1819, Belanda mulai menyusun kembali kodifikasi hukum dagang mereka sendiri. Hasilnya adalah Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang versi Belanda, yang kemudian resmi disahkan pada 1 Oktober 1838. Lalu, karena Indonesia pada waktu itu adalah jajahan Belanda atau dikenal sebagai Hindia Belanda, maka Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel tersebut di Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 3 Desember 1847 bahwa mulai 1 Mei 1848 Wetboek van Koophandel dan Burgerlijks Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata resmi berlaku di Indonesia. Singkatnya, hukum dagang Belanda yang berasal dari Prancis setelah dimodifikasi akhirnya juga diberlakukan di Indonesia sejak 1848 karena statusnya sebagai koloni Belanda. Pada masa kini, hukum dagang di Indonesia masih mengacu pada warisan kolonial, yaitu KUHD dan KUH Perdata. Namun keduanya dianggap sudah tidak lagi memodal untuk menjawab dinamika bisnis modern. Indonesia belum berhasil membuat kodifikasi hukum dagang nasional yang utuh. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, melalui metode Omnibus Law, yang merevisi puluhan undang-undang sekaligus demi menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan efisien. Meskipun sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusional, undang-undang ini tetap disempurnakan dan diberlakukan kembali, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi di bidang ketenagakerjaan, pendirian badan usaha, serta perizinan usaha yang sebelumnya dianggap terlalu rumit dan penuh birokrasi. Satu pembaruan penting dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah pengakuan terhadap bentuk perseroan terbatas atau PT perorangan, yaitu badan usaha yang dapat didirikan oleh satu orang saja, yang sangat relevan bagi pelaku UMKM dan startup. Sistem perizinan juga disederhanakan melalui platform online single submission yang menggantikan sistem lama, sehingga lebih cepat dan efisien. Meski begitu, tantangan masih ada, terutama dalam memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, hukum dagang kini diarahkan agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta menciptakan regulasi yang adaptif untuk memperkuat daya saing nasional di era modern. Untuk masa yang akan datang,
hukum dagang di masa depan diproyeksikan akan semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan global, khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi dan ekonomi digital. Munculnya perusahaan-perusahaan rintisan atau startup seperti Gojek, Tokopedia, Grab, dan Shopee menunjukkan bahwa bentuk-bentuk usaha baru ini membutuhkan sistem hukum yang fleksibel dan mendukung inovasi. Oleh karena itu, kehadiran PT Perorangan sebagai bentuk badan usaha yang sederhana dan efisien menjadi salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bentuk ini memudahkan individu yang memiliki kreativitas atau ide usaha untuk secara legal menjalankan bisnisnya tanpa harus melalui prosedur rumit. Kemudahan ini menjadi jawaban atas kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, serta perkembangan ekosistem startup digital di Indonesia. Lebih jauh, hukum dagang masa depan juga akan didorong untuk tidak lagi kaku dengan batasan-batasan klasik yang menyulitkan dunia usaha. Model legislasi seperti Omnibus Law dinilai cocok untuk terus digunakan karena dapat merespons perkembangan bisnis yang sangat cepat, termasuk bentuk usaha yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia juga perlu memperkuat daya saing agar bisa keluar dari middle income trap, yaitu jebakan negara berpenghasilan menengah yang sulit naik kelas ke negara maju. Reformasi hukum dagang yang progresif dan adaptif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemanfaatan bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045. Hukum dagang di masa depan tidak hanya akan mengatur, tetapi juga akan menjadi motor penggerak ekonomi sosial. Demikianlah pemaparan mengenai perkembangan hukum dagang dari masa lalu, masa kini, hingga proyeksi masa depan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bahan refleksi dalam memahami pentingnya pembaruan hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada masukan dari teman-teman semua, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.